rumangsa ilmune paling dhuwur, maunya hanya didengar. Nek ngomong ngono kabeh kon ngrungokke. Tetapi ketika ada orang lain yang kebetulan secara titel akademik di bawahnya itu menyampaikan satu kebenaran dari ayat Al-Quran, ditolak, diremehkan. Bukan apa yang disampaikan yang diremehkan, siapa yang menyampaikan. Oh lah kae titele sak ngisorku kok. Oh lah kae ora lulusan pondok pesantren kok, mosok jelas ke Quran. Sehingga meremehkan. Dan tidak mau ngaji Al-Quran. Allah tidak peduli titelmu setinggi apapun, alma matermu sebeken sekeren apapun, kalau tidak mau mengkaji Al-Quran, tidak mau mendengarkan Al-Quran diterang-terangkan, ya kata Allah, di sisi Allah sudah dianggap tidak punya akal sehat. Meski cik waras, tetapi orang sehat akalnya. Kalau menurut ayat ini, yang mau ngaji, memahami dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari hanya ulul albab. Selain itu mereka tidak mau mengaji Al-Quran. Nah, yang perlu kita tahu siapa itu ulul albab. Allah sebutkan alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana minhu, atau apa, saya agak lupa itu. Quran surat Az-Zumar ayat 18. Surat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang ada, jangan pernah kehilangan identitas keislamannya. Identitas keislaman berarti identik dengan Quran, identik dengan sunnah. Ketika adik-adik sedang mendiskusikan satu hal, maka argumen-argumen yang jenengan bawakan itu berusaha dilandasi dengan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih, itu yang ilmiah. Semua argumen tidak dilandasi itu ya hanya menurutku, menurutmu, menurutnya, menurut dia. Itu mudah sekali dipatahkan keilmiahannya. Tapi kalau ilmiah itu landasannya Quran dan Sunnah, tidak bisa dipatahkan oleh siapapun. Maka jangan takut dikatakan tidak ilmiah karena membawakan ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Justru yang melandasi argumen ilmiahnya dengan ayat Allah dan hadis Rasulullah, itulah yang ilmiah. Karena itu ajaran yang terbaik. Tidak ada yang bisa menyamai kebaikannya apalagi menandinginya. Kalau itu terus kita lakukan, mengikuti terus ajaran Al-Quran, ajaran-ajaran lain yang tidak sesuai dengan Al-Quran kita buang, kita nomorkan sekian, yang diutamakan Al-Quran, maka akan dapat petunjuk dari Allah. Ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itulah yang telah Allah beri petunjuk. Untuk mendapatkan petunjuk tidak ada jalan selain melalui Al-Quran.
Bapak Ibu kalau ingin dapat petunjuk dari Allah, ikuti Al-Quran. Ini ketetapan Allah, sifatnya mutlak, sudah absolut, final, tidak bisa ditawar. Karena petunjuk berkaitan dengan Al-Quran. Siapapun orangnya tidak mau mengikuti ajaran Al-Quran, dia jauh dari petunjuk Allah. Siapapun orangnya, tidak peduli siapapun dia, kalau dia tidak mau mengikuti ajaran Al-Quran, jauh dari petunjuk Allah. Bukan berarti Allah tidak berkehendak memberi petunjuk. Allah sudah berikan petunjuk, Allah sudah turunkan Al-Quran, Allah sudah utus Rasulullah, biar manusia itu mendapatkan petunjuk. Tetapi manusianya menolak datangnya petunjuk, lebih memilih mengikuti ajaran-ajaran selain ajaran Al-Quran. Padahal kata Allah, yang paling baik, yang terbaik, tidak ada yang bisa menyamai kebaikannya, apalagi menandingi kebaikannya, yaitu ajaran Al-Quran. Sudah di depan kita, tinggal dibuka, dikaji, dipahami, ikuti terus. Kata Nabi, qadahu ilal jannah. Quran akan menuntunnya menuju surga. Siapapun itu yang menjadikan Quran di depannya, hawa nafsu dibuang ke belakang, ajaran-ajaran selain Al-Quran dibuang ke belakang, hidupnya terpimpin dengan Al-Quran, maka Quran qadahu ilal jannah. Quran akan menuntunnya menuju surga. Dan itulah ulul albab, orang-orang yang berakal sehat, yaitu orang yang menjadikan ajaran Al-Quran itu terus di depan, hidupnya terpimpin dengan Al-Quran. Itu ulul albab, kata Allah. Sudah toh, sekaya apapun panjenengan, setinggi apapun titel akademik panjenengan, setinggi apapun jabatan Bapak Ibu, kalau mengesampingkan ajaran Al-Quran, maka panjenengan kata Allah bukan ulul albab. Na'udzubillah. Nah, kalau bisa usahakan. Punya jabatan tinggi, sikapi sebagai amanah. Kalau jenengan menyikapinya hanya sebatas sebagai jabatan, akan gila hormat jenengan, akan sombong. Kesombongan tidak disukai oleh Allah. Allah sangat benci dengan yang namanya sombong dan kesombongan. Tapi beda ketika menyikapinya sebagai amanah, maka akan menjaga dan menunaikan jabatan itu sebagaimana fungsi yang telah Allah dan Rasul tetapkan. Sebagai pejabat negeri, dia menyikapi sebagai amanah dari Allah, maka dia akan hati-hati sekali dalam membuat satu kebijakan. Jangan sampai kebijakan yang dia keluarkan itu mendolimi rakyat yang dipimpinnya, rakyat yang diwakilinya. Karena dia paham, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Antara rakyat dan pejabat nanti hisabnya di hadapan Allah sing suwe iki pejabat. Rakyatnya wis was-was masuk ke surga, pejabatnya jek keri. Masih lama panjang hisabnya. Apa meneh pejabat sampai mengeluarkan kebijakan yang mendolimi rakyat yang dipimpin atau rakyat yang diwakili. Wis kuwi tambah suwe meneh, wis suwe delalah ya ora lolos. Jalan di atas sirat gak lolos. Kenapa? Karena
memberikan satu kezaliman pada rakyat yang diwakilinya. Duit rakyat dimaling, dirampok, digarong. Bagaimana mungkin mau lolos dari hisab Allah? Gak akan lolos itu. Apa tidak boleh orang Islam jadi pejabat? Oh boleh, harus. Tetapi pejabat yang menunaikan amanah jabatannya sesuai dengan fungsi yang Allah dan Rasul gariskan. Orang kaya juga begitu. Banyak harta boleh dan harus bagi orang Islam. Tetapi tunaikan amanah harta sesuai dengan fungsi harta yang telah Allah dan Rasul gariskan. Aja omong duwe bondo akeh tok ning ora mudeng fungsi harta. Fungsi harta menurut Allah, menurut Rasulullah gak paham. Sehingga punya harta untuk kesombongan, untuk menindas orang lain dan lain sebagainya, berarti tidak paham amanah harta. Gak lolos nanti. Ketika seorang diri di hadapan Allah, tubuh bergetar penuh dengan rasa takut, tidak dikancani oleh siapapun, hanya dia sendiri. Sing dadi pejabat ya ora dikancani rakyate, pas nanti di hari hisab sendirian. Sing jadi pimpinan perusahaan ketika menghadapi hisab dari Allah ya ora dikancani karyawane. Sing dadi guru ora dikancani muridé. Sing jadi murid ora dikancani gurune. Yang jadi karyawan ora dikancani bose. Yang jadi rakyat amanahnya tidak ditemani pimpinannya, tidak dikancani pejabatnya. Semua sendiri-sendiri datang kepada Allah farda, mempertanggungjawabkan amal perbuatan, mempertanggungjawabkan amanah yang Allah berikan. Mau punya titel akademik yang tinggi, boleh, harus. Umat Islam itu berusaha ke arah sana. Namun sikapi itu sebagai amanah. Titel akademik yang tinggi sikapi sebagai amanah ilahiyah, amanah dari Allah. Maka dia akan menjalankan amanah akademik, titel akademik yang tinggi sesuai dengan apa fungsi yang telah Allah dan Rasul gariskan. Falsafah padi semakin berisi semakin menunduk. Umat Islam semakin berilmu, dia semakin tawadhu. Itu tinggi muslim yang hakiki di sisi Allah. Semakin tinggi titel akademiknya, dia semakin tawadhu, rendah hati, tidak semakin ganas, semakin besar kepala, besar dada, hatinya membusung begini, wah semakin tinggi titel akademik kok semakin ganas, sombong itu kan. Berarti tidak kuat mengemban amanah dari Allah terkait dengan titel akademik yang tinggi, gak kuat dia. Merah kuat salah sih. Ya, ada lagi. Ada permintaan untuk memindahkan mobil Volte 120 SS dengan nomor polisi AA 8821 BF. Sekarang posisi di jalan depan gedung PTP, mengganggu yang punya rumah mau keluar. Ya, mari platnya diulangi, hafal nomornya itu.
mobil Colte 120 SS AA 8821 BF. Mari, oh ya, alhamdulillah. Dipindah loh ya, bukan kondur. Jadi dipindah kok, itu menghalangi ke tempat yang tidak menghalangi. Nanti kembali lagi ke sini. Ya, ada lagi. Di kampung saya ada jimpitan uang Rp500 per hari. Awalnya digunakan untuk dana sosial. Lama-lama jika ada acara sedekah bumi diambilkan dari yang tersebut. Apakah saya termasuk ikut kemusyrikan? Apakah termasuk terkena ayat Al-Maidah ayat 2? Saya tanya dulu, Ibu menyetujui adanya sedekah bumi itu atau tidak? Kalau dalam hati menyetujui, ya berarti ikut membantu terjadinya kegiatan itu. Ta'awun berarti ta'awun alal ismi wal udwan. Ta'awun tolong menolong, bantu membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Namun kalau hati ibu tidak menyetujui adanya sedekah bumi, insya Allah ibu tidak sedang membantu kemusyrikan itu. Kembalinya kepada hati panjenengan. Aku ya setuju ya, berarti ya membantu kemusyrikan. Sebetulnya saya sangat tidak setuju, saya menolak, berarti tidak termasuk membantu. Tetap ibu keluarkan 500 tidak masalah. Wong awalnya untuk kepentingan kegiatan kampung yang tidak ada unsur kemusyrikan, kok tiba-tiba digunakan untuk kegiatan yang di situ mengandung unsur kemusyrikan. Sing dosa ya sing ngenekke kuwi. Panjenengan tetap di niat awal keluarkan itu, insya Allah tidak termasuk membantu kemusyrikan selama hati jenengan menolak dan tidak menyetujui adanya kegiatan sedekah bumi. Ya, ada lagi. Bagaimana bunga bank konvensional diinfakkan ke fisabilillah? Karena pihak bank diberikan bunganya kembali tidak bisa. Sebab itu kita bersihkan dengan infak fisabilillah. Bukan begitu caranya. Semaksimalnya panjenengan menghindar dari muamalah dengan lembaga keuangan yang memang sudah jelas-jelas menggunakan sistem bunga berbunga. Semaksimalnya menghindar. Lah kalau gaji ditransfer di situ bagaimana? Jenengan kan perso tanggal gajiannya. Begitu ditransfer tanggal ini segera diambil atau dipindahkan ke lembaga keuangan yang syariah. Kelebihannya tidak perlu dipindahkan. Sehingga itu hanya menjadi media, menjadi jalur panjenengan menerima gaji. Jadi digaji, ditransfer di situ, kemudian segera pokok gaji panjenengan diambil, dan itu bentuk istiqroh. Kenapa? Posisi jenengan dipaksa dan terpaksa, karena gajinya harus ditransfer di situ dan jenengan tidak bisa merubah itu. Itu namanya halah istiqroh, duruf atau kondisi yang memaksa, terpaksa. Maka qadrul mustato, kemaksimalan kita ya sudah diambil, pindahkan ke lembaga yang syariah.
Nah itu bagaimana nanti bunganya di situ? Ya ben kono. Dan nanti kalau memang terus begitu ya sudah semaksimalnya ambil kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Nah bunga itu kalau jenengan kembalikan kepada bank juga tidak diterima. Maka bentuk kemaksimalannya kembalikan kepada Allah. Nah bagaimana cara mengembalikan pada Allah? Ya sudah, ada rumah Allah, kita kembalikan untuk kepentingan Baitullah, rumah Allah. Tetapi tidak hanya sebatas di situ usahanya. Usahanya menghindar semaksimalnya. Kalau memang lembaga keuangan itu sudah jelas-jelas menerapkan sistem ribawi, bunga berbunga, jangan lagi bermuamalah di situ. Lagi. Setelah sering mendengarkan tausiah Al-Ustaz tentang riba, saya jadi ngeri dan merasa punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu tersebut kepada teman, saudara, dan keluarga. Alhamdulillah, kalau saya sendiri sudah bebas riba. Tetapi jawaban dari orang-orang yang kita beri ilmu tadi, lah terus saya mau kerja apa? Mau keluar kerjaan yang ada ribanya, tetapi mau bikin usaha dulu biar ada kerjaan setelah keluar dari lembaga ribawi. Saya usahanya pun juga nggak pernah berhasil. Mohon tausiahnya biar mereka itu lebih yakin dengan sang pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lah sudah tahu bahwa riba itu semua bentuk riba jahiliyah itu sudah dihapus oleh Islam. Sudah tahu riba itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Kalau sudah tahu tinggal dijalankan. Jangan lagi ditawar-tawar. Kita tentu tidak mau terlibat dalam praktek ribawi modern. Kenapa? Karena riba zaman jahiliyah itu semua sudah dihapus oleh Islam. Semua bentuk riba jahiliyah itu sudah dihapus oleh Islam. Lalu tiba-tiba kita terlibat muamalah ribawi dengan bentuk modern. Maka agama ini pengamalannya dimulai dari diri sendiri dulu. Dirinya hijrah dari riba, azamkan yang kuat dengan penuh keyakinan kepada Allah tanpa ragu sedikit pun, keluar dari jeratan riba. Janji Allah, lanahdiyannahum subulana walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu tanamkan kuat-kuat dalam hati. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan kami, yaitu Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan pada mereka jalan-jalan kami, yaitu jalan-jalan yang Allah ridhoi. Kalau ada orang Islam hijrah dari riba, memang dia akan diuji dulu oleh Allah. Tidak ada ceritanya orang hijrah dari tempat yang tidak baik, hijrah dari dosa menuju pahala, kok tidak diuji oleh Allah, itu tidak pernah ada ceritanya. Semua orang yang hijrah dari kebatilan menuju kebenaran pasti akan diuji oleh Allah sebagai ujian kesungguhan iman dan takwa. Maka jangan rapuh ketika diuji oleh Allah.
hijrah dari riba tentu akan mengalami ujian berupa kesulitan pendapatan, kesulitan penghasilan. Namun demikian jangan menjadikan ragu. Lah nanti saya kerja apa? Saya bagaimana? Makan keluarga saya bagaimana? Ingat, kalau ada bisikan itu datangnya dari setan, asyaiton, yaitu kumul fakro wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu terus menerus akan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran dan dengan kekikiran. Coba dibaca tadi ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Setan menjadikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, yakni pikir. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Setan tidak mau Bapak Ibu hijrah dari riba, hijrah dari kebatilan menuju kebenaran, menuju halalan thayyibah. Setan tidak mau karena akan kehilangan teman. Maka setan terus bisikkan tentang kefakiran, tentang kemiskinan. Hei fulan, kalau kamu nanti hijrah dari riba, kamu mau makan apa? Ada anak istri yang berada dalam tanggunganmu. Mereka sekarang lapar, kamu mau keluar dari riba. Terus bagaimana kamu memberi makan mereka? Nah itu terus bisikan setan akan seperti itu. Tujuannya apa? Biar Bapak Ibu tidak hijrah dari riba. Takut fakir, takut miskin, takut tidak bisa makan. Sehingga tanpa sadar melupakan bahwa Ar-Razzaq itu Allah. Tanpa sadar melupakan itu. As-Somadnya sudah bukan lagi Allah, tetapi tempat riba di mana dia bekerja, tempat bergantungnya berubah menjadi itu, bukan Allah lagi. Nah kalau kita sudah punya azam kuat untuk hijrah dari riba, hasilnya serahkan pada Allah. Allah nanti akan tuntun kita secara perlahan namun pasti. Oh kamu di sini, kamu kerja di sini, sabar dulu ya. Ini sebagai ujian kayak gimana hasilmu itu sedikit, tidak sama ketika kamu bekerja di tempat riba yang mudah dan melimpah. Ini karena halalan thayyibah sedikit demi sedikit, tapi ini yang halal dan thayyib, sabar di situ. Nanti Allah akan tuntun perlahan namun pasti. Nah kesulitan-kesulitan di awal itu sebagai ujian keimanan dan ketakwaan dari Allah. Dulu ketika ada seorang perempuan berhijrah ikut ke Madinah, Allah perintahkan famtahinuhunna, uji keimanannya. Dia hijrah ke sini itu karena suaminya ikut hijrah, sehingga hijrahnya karena suami juga ikut hijrah, keluarganya ikut hijrah, atau apa? Kalau seorang laki-laki dia ikut hijrah, hijrahnya karena Allah atau karena wanita yang akan dia nikahi, yang dia cintai juga ikut hijrah. Dari situ bisa kita ambil pelajaran. Seseorang hijrah dari riba, itu hijrahnya karena Allah atau karena apa? Kalau hijrahnya karena Allah,
ujian sesulit apapun, dia tetap akan tegar, akan tabah, akan sabar. Karena dia yakin Allah akan tuntun saya, perlahan namun pasti. Oh, ini penghasilannya jadi sedikit, oh enggak apa-apa, ini ujian hijrah saya. Dia akan tanamkan keyakinan itu kuat-kuat dalam hati. Dia menemui kesulitan penghasilan, oh enggak apa-apa. Ini ujian keimanan dan ketakwaan saya. Saya yakin Allah akan bersamai saya. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah akan terus membersamai orang-orang yang berhijrah. Dan dia meyakini bahwa ini bisikan datangnya dari setan, bukan dari malaikat. Karena bisikan setan itu cirinya, corak utamanya, ciri khasnya, kalau itu bisikan setan, kata Nabi kita, bahwasanya fa'amala matus syaiton, bisikan setan itu fa'i'adun bisyarri wa takdibun bil haqqi, yaitu terus menjanjikan, mengajak kepada keburukan dan mengajak untuk mendustakan kebenaran, sehingga dalam pandangan pelakunya itu dikatakan perbuatan baik. Terus saja setan akan membisikkan bahwa riba itu baik, riba itu baik. Kalau kamu hijrah dari riba, keluar dari pekerjaanmu, kamu mau makan apa? Bayari SPP anak-anakmu piye? Ini bisikan mengajak kepada keburukan dan mendustakan kebenaran. Adapun ciri khas dari bisikan malaikat, fa'i'adun bil khair, mengajak, menyeru kepada kebaikan, wa tasdiqun bil haqqi, mengajak untuk membenarkan kebenaran. Maka Nabi kita melanjutkan sabda beliau, faman wajadaha, barang siapa yang mendapati bisikan malaikat, fal ya'lam annahu minallahi fal yahmadillah, hendaknya dia mengetahui bahwa itu bisikan hakikatnya berasal dari Allah, dan hendaknya dia memuji Allah. Waman wajadal ukhra, barang siapa yang mendapati bisikan lain, maksudnya bisikan setan, bisikan keburukan, bisikan untuk mendustakan kebenaran, falyata'awwad minasyaitonir rajim, falyata'awwad billah minasyaitonir rajim, hendaknya dia mohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian Nabi membacakan ayat tadi, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, sampai akhir ayat. Nah, ini sekali lagi membuktikan bahwa untuk hijrah dari kemaksiatan, dari kebatilan, itu adanya hubungan kita dengan Allah, adanya hanya iman dan takwa, sudah itu saja. Tanpa iman dan takwa tidak ada kemauan keras untuk hijrah dari tempat itu. Untuk bisa hijrah dari tempat ribawi, itu harus punya azam yang kuat karena Allah. Namun demikian, Allah juga memberikan jalan, tidak langsung gerak, tetapi tadriji, secara perlahan. Ada usaha tetap untuk hijrah, pelan namun pasti. Nah, ini sekali lagi membuktikan untuk menjalankan Islam kita tidak bisa nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, tidak bisa.
Harus kebersamaan. Soffan ka'annahum bunyanun marsus. As-Saff ayat 4. Coba diingat kembali. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Surat Saff ayat nomor 1 ayat